Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng enjing selamat pagi pemirsa. Enjing tong hilap ngopi masih di sekitar kandang aktivitas pagi, dan ini sudah beberapa kali saya ngambil rumput dari subuh sampai sekarang mumpung suasana hari yang cerah dan indah, seindah dan sekuat ya. Hati-hati kita para peternak dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Karena beternak itu lama prosesnya, perlu waktu, perlu dijalani, dinikmati, disyukuri, karena capek, lelah, tapi suatu saat akan datang kabunga. Begitu pemirsa. Saya ada yang Kang sekali-kali sambil ngarit bikin konten lagi ya, ini konten motivasi untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah, jangan galau, jangan sedih, jangan merasa minder, jangan merasa kita hina. Ini ngarit ini jalan berkah ya, jalan sunnah pemirsa. Saya sudah 51 tahun umur sekarang ini, baru bisa menikmati indahnya beternak. Kalau Nabi kita kan menjadi penggembala beternak domba itu sejak kecil. Urang mah geus tingalun. Dan jangan risau dengan rezeki yang Allah berikan, walaupun kita lama prosesnya, lama waktunya, datang silih berganti antara kesusahan, kesenangan, datang menyapa antara kerugian, tapi ada juga keuntungan. Hanya proses saja yang datangnya memang berbeda dengan mereka yang punya gaji tiap bulan gitu ya, punya penghasilan yang tetap. Nah, jangan berpikir ke sana. Toh kita masih dapat hidup berdiri dengan sehat hari ini. Kita walaupun usia sudah senja, menginjak senja, alhamdulillah jag-jag waringkas pemirsa. Selama rezeki balelo can ngopi, kayak ngopina beristirahat pemirsa. Selama rumput masih hijau seperti ini, insya Allah rezeki kita akan tetap berkilau untuk para peternak. Karena apa? Karena keuntungan beternak itu, satu, pakan tidak dibeli, jadi murah meriah, banyak di sekitar kita. Walaupun tidak punya bank pakan, bisa ngambil dari mana saja, yang penting halal berkah. Ini pekerjaan yang no suap, no KKN, no tipu-tipu, no SPJ bodong dan lain sebagainya ya, no kolusi. Jadi bisa ngambil di mana saja, kalaupun tidak punya bank pakan seperti ini. Jadi pakannya mudah dan murah. Kemudian pakan ini, hijauan ini adalah uang, dolar, duit. Karena apa? Karena kita arit, kemudian kita kasihkan ke domba. Domba kita di sana sehat-sehat, kemudian gemuk-gemuk, tumbuh dan berkembang seiring waktu. Maka akan menjadi daging, dan daging kita jual, ujung-ujungnya kan daging. Daging kita jual akan jadi duit. Yang kedua, beternak domba itu adalah mudah dan murah. Karena apa? Karena modal yang diperlukan hewan ternak kecil itu adalah tidak terlalu mahal, beda dengan hewan besar seperti sapi ya. Bahkan modalnya, walaupun kita tidak punya modal sama sekali, tidak punya uang untuk beli domba, bisa dengan cara bagi hasil atau cari pinjaman ke sana ke sini yang mau menitipkan domba untuk bagi hasil, atau mencari pinjaman yang akan investasi modal. Banyaklah, gampang. Yang susah itu kemauan. Jadi kita itu yang susah itu merubah mental, pola pikir, karena menganggap ini pekerjaan hina, pekerjaan yang kotor. Ternak itu kan begitu, pekerjaan yang tidak menjanjikan. Terus padahal ketika sudah digeluti, sudah diterjun dan sudah enjoy kita sudah temukan ritmenya, wah ini sangat menyenangkan. Hidup tidak ada yang ngatur di bawah telunjuk orang lain, telunjuk batur ya. Kita atur sendiri, mandiri, hidup mandiri. Kemudian karena modalnya kecil itu. Kemudian yang ketiga, ternak domba itu tidak dipengaruhi musim. Tuh pemirsa, itu yang tanam jagung, saya juga nanam di sana di bank pakan, nanam sebagian ubi cilembu dan lain sebagainya. Itu memerlukan modal dan dipengaruhi musim. Saya tidak bisa nanam kalau tidak datang musim hujan, karena ini sawah tak ada hujan. Tapi kalau domba itu
tidak dipengaruhi musim seperti bertani. Tuh, jadi kapan saja asalnya pangadaek, dengan musim kemarau juga bisa mensiasati pakan, insya Allah terus bisa jalan. Terus yang selanjutnya hilap deui nih, pohon deui, lupa lagi yang keberapa. Kemudian tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Beda dengan pekerjaan proyek, pekerjaan apa. Jadi satu orang tenaga kerja seperti saya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memelihara 30-40 ekor dengan syarat bank pakan tersedia. Itu dengan menciptakan lapangan kerja sendiri. Bagi yang putus kerja, PHK, jangan bingung. Anda itu hanya kebingungan karena memikirkannya gaji bulanan saja. Karena sudah terbiasa, tidak bisa keluar dari zona nyaman. Ketika PHK ya bingung, jadi pikiran nyerang terus ke lambung, dari lambung semua penyakit akan timbul. Coba digerakkan badannya seperti air mengalir supaya sehat terus, bergerak terus, kepanasan, hujanan, papanasan biar hidung alias genghek, nggak apa-apa, yang penting halal. Daripada melamun memikirkan dengan segala kemalasannya. Ya intinya mah males, tidak ada kemauan, padahal jalan itu sudah banyak lah. Kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Ya gitu pemirsa. Terus yang selanjutnya, beternak domba itu harga tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Jadi stabil harga daging domba itu stabil. Karena kebutuhannya banyak yang membutuhkan. Ada pesta tahunan, Idul Adha, ada pesta bulanan, biasa rutinan harian seperti akikah, selain kurban tadi. Dan yang hariannya adalah produksi daging. Kebutuhan sate, kebutuhan gulai, rumah makan, dan lain sebagainya. Harganya stabil, tidak ditekan seperti komoditas yang lain. Ayam petelur, telurnya ditekan, harga telur harus segini, itu ditekan pemerintah, dipengaruhi pihak ketiga. Kemudian pakannya dipengaruhi pihak ketiga, bibitnya dipengaruhi pihak ketiga, baik ayam petelur untuk peremajaan dan lain sebagainya. Begitupun hewan besar seperti harga daging sapi, harga ini ditekan, ada standar harga ya. Gitu. Terus naon deui ngocoblak, naon deui poho deui. Pokoknya mah ngarit heula kaburu berang. Saya ngarit di sini. Yaitu nikmati saja pemirsa, prosesnya tidak ada yang instan segala sesuatu. Tuh rumput sampai tua-tua begini. Karena dombanya sedikit, rumputnya cepat tumbuh. Dombanya sedikit karena dijualan terus-terusan tamu. Tadinya pingin disetok di ini, tapi ya kita juga ada perlu hidup, biaya anak di pondok, sekolah dan lain sebagainya. Perlu biaya. Terus banyak orang juga menggantungkan hidup pada kita untuk berbagi. Ya akhirnya jalani saja, penting hidupnya barokah gitu aja, nggak usah ribet-ribet. Bagi yang masih malas, yang masih mikir, domba itu terus terang kalau skala kecil itu hanya belajar, itu hanya sebagai tabungan. Kalau Anda ingin usaha harus betul-betul terjun ya, tidak bisa mengandalkan selalu orang lain. Banyak yang mati, banyak yang gagal, ya begitulah. Dan kalau mau belajar mulai dari yang kecil. Tidak ada yang sukses tanpa proses, tidak ada yang untung tanpa menghampiri kerugian, dan tidak ada yang bisa berhasil tanpa kerja keras dan keuletan. Begitupun ternak domba. Jangan terlalu tinggi angan-angan terbawa informasi YouTube yang menjanjikan, dan akhirnya segala daya upaya dicurahkan untuk beternak domba dengan modal besar, tapi segalanya belum mapan ya, baik ilmunya, baik pakannya, bank pakan, kemudian baru hitungan populasi saja. Karena tergiur oleh YouTube dengan populasi segini, penghasilan segini. Tidak begitu pemirsa. Ini barang hidup, saya ingatkan, ini barang hidup. Kapanpun bisa sakit, kapanpun bisa mati. Perawatan faktor yang utama, 70% mempengaruhi, 30% genetik. Salam ngarit, salam beternak, banggai beternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.